Sahabat asal omong dimanapun Anda berada, semoga kami menjumpai para sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dan semoga mimpi kalian selalu tercapai dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kami akan berbicara tentang Manggarai Timur. Ada berita-berita yang menurut saya kategorikan sebagai sebuah berita yang kreatif ya dari pemerintah Manggarai Timur, di mana bupatinya Andreas Agas itu melantik kepala desa itu di ruang-ruang publik ya, di tengah sawah, kalau saya tidak salah di tengah sawah, atau ada juga dia melantik itu camatnya itu di tempat wisata dan lain sebagainya. Menurut saya ini ide yang sangat kreatif. Saya membayangkan dalam pikiran Bupati Manggarai Timur itu dia ingin memindahkan pusat-pusat pelayanan publik itu dari kantor. Ya, kantor sebagai pusat pelayanan publik, dan dia ingin pindahkan itu kepada di ruang-ruang kehidupan masyarakat ya, di sawah ataupun di tempat pariwisata ya, tempat yang memberi harapan kepada masyarakat. Jadi pelayanan itu jangan di kantor, tetapi pelayanan itu harus ada di ruang-ruang produksi masyarakat itu sendiri. Jadi dalam bayangan saya itu kurang lebih Bupati Manggarai Timur Andreas Agas itu berpikirnya demikian ya, dan kalau berpikirnya demikian maka menurut saya itu termasuk terobosan dan ide yang sangat kreatif dan menarik juga untuk diteladani. Tapi ini menurut saya, tidak tahu nanti menurut pakar asal omong ya, Bang Julio ya, dia sering membuat masalah ya, pakar segala masalah, pakar segala soal, dan juga pakar segala jawaban. Dan juga bersama kami itu salah satu putra terbaik dari Manggarai Timur, Bung Donatus ya, wartawan senior ya, tentu dia akan memberikan juga perspektifnya dan tanggapannya atas yang menurut saya ide kreatif itu. Begitu Bang Julio. Menurut Bang Julio gimana itu? Bupati loh, bayar. Saya belum pernah lihat bupati itu melantik kepala desa di tengah sawah loh Bang. Ya. Biasanya kan di kantor Bang. Kalau kita hanya melihat seremoninya, ya seremoni ya memang itu bagus. Tetapi soal pelayanan publik itu bukan soal seremoni, Bu. Dia melantik orang di tengah sawah, itu kan kegiatan seremoni. Tetapi bagaimana setelah dilantik? Apa para pejabat, apakah kepala desa itu mau melayani begitu dekat seperti yang diharapkan, dia mengambil tempat dari tengah sawah? Kalau sawah itu kan gambar para petani kita, ya kan, rakyat bawah. Nah, apakah pelayanannya bisa seperti itu? Jadi pelaksanaannya itu, atau pelayanan publiknya itu tidak seindah seremoninya. Nah, dan bisa-bisa juga apa yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Timur itu hanya untuk membohongi masyarakatnya. Tipu-tipu atau? Nah, tipu-tipu itu. Bahwa dia benar ini, dia dekat sama rakyat, ya kan? Dia dekat sama namanya rakyat. juga pakar asal omong ya. Dia melantik kepala desa di tengah sawah. Kemarin dia melantik camat-camat di daerah wisata. Di daerah wisata. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa tindak lanjut dari pelantikan di tengah sawah itu? Apa tindak lanjut dari pelantikan tempat wisata itu? Apa tempat wisatanya ditatakah? Apa infrastruktur ke arah sananya dibenahi? Itu persoalan. Jadi kalau cuma hanya sekedar melantik, Bung Don, itu ya seperti itu bisa tipu-tipu itu. Ya tidak bagus lah. Ya. Nah, tidak bagus. Kita hanya menipu gitu, lantik di sini, lantik di sana. Selesai itu pejabatnya pulang tirunya, dia tidak berpikir lagi bagaimana itu tempat wisata, bagaimana kedepannya, ditata bagaimana strateginya. Jadi menurut Bang Pakar, setelah dia tahu banyak lumpur di situ, dia tidak mau ke situ lagi, begitu? Itulah saya bilang bahwa seremoni itu, pelayanan publik itu tidak seindah seremoni. Seremoni itu kan kegiatan tipu-tipu lah, ya kan? Nah, saya kira seperti itu. Tapi satu hal, jangan lupa, Bapak dipilih oleh rakyat banyak. Ya berbuatlah untuk rakyat, jangan tipu-tipu lah, lantik-lantik camat di daerah wisata, sedangkan daerah wisata itu tetap terbengkelai dari zaman ke zaman. Tapi itu kan ide kreatif, Bang. Cuma masalah itu gue bingung saya. Saya bingung. Kemarin itu kan dia dapat penghargaan dari Menteri Cahyokumolo karena mimpi. Kok
orang Sekarang kan realisasinya, Bang. Atau menurut Bang Don bagaimana, Bang Don? Ya. Ya, saya melihat sih ini keanehan yang konsisten ya. Keanehan yang kedua dan konsisten. Yang pertama kan waktu penerimaan Penghargaan ya? Penghargaan tadi. Visionary leader. Antara visi dan kenyataan ya tidak sesuai. Jadi itu keanehan yang pertama yang kita sudah kritik. Ini keanehan yang kedua karena berlangsung tengah sawah. Memang satu sisi itu semacam memberikan seperti yang Bang Jul bilang tadi, tipu-tipu aja pada rakyat bahwa ini seolah-olah dia dekat dengan rakyat, seolah-olah dia mencintai sawah, dia mencintai pertanian, tapi perbuatan dia nilas titik merusak susu sebelanga. Seperti apa itu? Ya seperti kasus-kasus di Lubuk juga, dia suruh rakyat menjual sawah. Masalahnya, Bang para Don, petani begitu terus. Itu Bang, masalahnya, Bang, susunya itu nggak sampai sebelanga, Bang. jadi dia suruh menjual sawah rakyat, kemudian dia datang ke tengah sawah, itu kan bohong-bohong juga. Jadi di belakang dia suruh rakyat menjual sawah, Ya, itu kemudian dia melantik seolah-olah dia mencintai sawah, mencintai petani. Betul-betul ini keanehan, ya. Keanehan yang konsisten. Jangan, memang orang kan semakin aneh, semakin dekat dengan sebuah perhelatan politik, saya pikir ya. Karena 2024 itu menjadi panggung yang besar, karena dia juga sekarang membuat panggung-panggung kecil untuk Di desa-desa di itu ya. desa-desa Ya. supaya terkesan bahwa ini pemimpinan rakyat. Tapi menurut Bang Don, pemasyarakat di desa itu terharu nggak dengan peristiwa itu? Mungkin mereka ikut rakyat, Iya. kalau pemerintah yang buat ikut aja. Iya. Mereka juga agak aneh dalam pikiran kok tiba-tiba. Atau masyarakat petani nonton dari jauh dilantik gitu kan? Mudah-mudahan harga beras nanti naik gitu ya. Dia hanya Harga berpikir- pupuk terjangkau, berpikir mungkin supaya- begitu ya. Supaya diberitakan media aja, karena Oh. sensasi itu kan sangat penting untuk media. Karena itu makanya dia buat panggung di tengah hutan, Iya. hutan sawah, supaya media tuh sangat senang dengan hal seperti itu. Dan rakyat tidak tahu kalau memang ini cara-cara membuat panggung sebelum panggung besar 2024 itu. Saya pikir ini juga bohong-bohongan yang tidak perlu, saya pikir. Ya, jujurlah dengan rakyat, jujur berbuat yang penting daripada bercitra ya. Kita hanya berharap ya, pojok asal teman-teman asal omong ya, setelah pelantikan ini utang-utang masyarakat petani itu bisa dilunasi oleh pemerintah daerah ya, siapa tahu toh. Ya harga pupuknya diturunin ya. Betul, Jalan siapa raya tahu. masuk desa juga itu Kalau diikuti dengan kebijakan itu mantap. Ya. Oh, saya mencintai sawah-sawah sekarang, petani. Mudah-mudahan dapat begitu pupuk ya. gratis Ya. ya. Pupuk Jalan ke gratis, desa ya, juga gratis, ya. bagus ya. Betul. Mudah-mudahan Ya, begitu. Betul, itu yang kita harapkan. Bukan panggung yang dibuat tengah sawah. Oke. Ya begitulah, baiklah kalau gitu. Terima kasih Bang Pakar dan asisten Bang Pakar. Ya sahabat asal omong ya, dimanapun Anda berada. Ya demikianlah obrolan kami pada hari ini. Ya mudah-mudahan ada maknanya bagi kita semua. Ya kita terus memberi catatan kritis atas setiap praktek-praktek kekuasaan yang ada di sekitar kita. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik-topik berikutnya.